Sekarang kita berada di salah satu gudang logistik milik KPU Kabupaten Bone, dan saat ini memang ada beberapa logistik yang diturunkan di sini. Kita mau juga tanyakan kepada beberapa narasumber terkait dengan penyelenggaraan, kemudian pengawasan dan juga pengamanan pemilu 2024. Yuk ikuti saya. Baik, pengamanan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemilu 2024. Bahkan pengamanan ini sudah dijalankan sebelum penetapan ataupun berbagai rangkaian pemilu 2024, bahkan pasca 14 Februari ataupun pencoblosan. Lantas apa saja pengamanan yang sudah dilakukan? Saya akan berbincang dengan Kapolres Bone AKBP Arief Dodi Suryawan SIK. Saya sudah bersama dengan Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kapolres, hingga saat ini pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di seluruh jajaran untuk di Kabupaten Bone sendiri itu apa saja, Pak Kapolres? Dari Polres mengamankan ada 4 gudang penyimpanan logistik pemilu. Ini salah satunya di Botoe. Ini kita laksanakan sejak diberlakukannya operasi Mantap Berata. Kami memastikan bahwa kondisi gudang layak untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan. Baik, untuk saat ini terus mengawal distribusi ya, iya, betul. Pak Kapolres. Iya. Untuk pengamanan lainnya selain pengamanan logistik, apa saja pengamanan spesifik lainnya yang dilakukan? Pengamanan spesifik, sementara ini kami hanya mengamankan gudang penyimpanan, termasuk ini pengawalan logistik dari pelabuhan sampai di TKP, sampai nanti pendistribusian bahkan pasca pencoblosan nantinya. Oh, kita mau tahu juga saat ini ada kendala sedikit di lapangan atau seperti apa? Sementara ini belum ada. Sementara belum ada. Untuk betul-betul menjamin keamanan di setiap daerah yang ada di Kabupaten Bone, itu langkah antisipasinya seperti apa, Kapolres? Kami melibatkan 685 personel untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kaitannya dengan operasi Mantap Berata ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala-kendala yang berarti. Yang kita antisipasi saat ini adalah musim penghujan. Iya. Jadi kami antisipasi jangan sampai ada kerusakan akibat cuaca. Ini yang kita antisipasi dan kita koordinasi dengan KPU. Untuk saat ini potensi-potensi yang dibaca oleh pihak kepolisian? Potensi-potensi yang kami baca sampai sini belum ada. Dan alhamdulillah Bone masih tergolong daerah yang aman, kurang rawan. Iya. Kurang rawan. Yeah. Tapi apakah sudah ada pemetaan yang dilakukan, Pak Kapolres? Sudah ada, nanti itu dari Kabakop yang menyampaikan. Yeah. Baik, jadi untuk langkah antisipasi lain yang dilakukan selama ini atau yang akan dilakukan juga ke depannya, apalagi sudah mendekati nih Pak Kapolres, sudah hampir 1 bulan lebih lagi kita 14 Februari nanti. Itu seperti apa? Masing-masing gudang logistik, penyimpanan logistik KPU, kami tempatkan 2 personil, 24 jam penuh kita amankan. Termasuk kami koordinasi dengan KPU juga terkait cuaca penghujan pada saat pergeseran nantinya. Kemarin juga di Makassar kan sempat terlambat 1 hari. Kita jalankan 1 hari, tapi karena hujan deras di Makassar sehingga harus bermalam. Kondisi betul-betul tidak, cuaca betul-betul mendukung, baru naik ke truk. Yang cita-cita yang kita inginkan di pemilu 2024 ini adalah pemilu yang damai. Kalau dari segi Pak Kapolres sendiri, pemilu yang damai itu seperti apa? Pemilu yang damai artinya tidak ada konflik atau perdebatan atau ujaran-ujaran kebencian, hoax di tengah masyarakat. Ya, kita semua menginginkan pemilu ini sampai nanti selesai
bisa berjalan dengan aman, khususnya di Kabupaten Bone ini. Kalau dari pihak kepolisian sendiri untuk menciptakan pemilu damai itu upaya yang dilakukan? Upaya yang kami lakukan besok tanggal 7 kami melaksanakan cooling system sesuai arahan dari atas, yaitu membuat suasana di daerah ini sejuk ya, dengan adanya banyaknya perbedaan pilihan. Tapi kami besok akan melaksanakan kegiatan Bayangkararan. Kami mengundang masyarakat, bahkan pesertanya ada yang dari luar Bone. Ya. Lantas bagaimana memastikan kesejukan itu betul-betul sampai ke akar rumput, Pak Kapolres? Ya, jadi kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan penggalangan yang artinya memberikan himbauan-himbauan baik melalui media sosial kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gejolak-gejolak di bawah. Tidak ada gejolak-gejolak di bawah. Yang jelas upaya terus dilakukan ya Pak. Terus kami lakukan, ya. Lantas tantangan yang dihadapi nanti ke depannya ini oleh pihak kepolisian apa saja? Sampai saat ini belum ada tantangan-tantangan yang berarti. Ya. Semua masyarakat sudah sangat dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Sementara itu untuk pihak kepolisian sendiri untuk memastikan betul-betul akar rumput ini bisa tercipta pemilu damai, berintegritas dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa selain dari tadi yang disampaikan bentuk sosialisasinya. Iya. Kami juga turun ke masyarakat termasuk Forkopimda, kita melaksanakan safari untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu hoax atau ujaran-ujaran kebencian, dan dari Forkopimda juga dengan dipimpin oleh Bapak PJ Bupati menyampaikan tentang netralitas ASN dan TNI Polri. Adakah jelang 14 Februari ini adakah yang ditemukan sesuatu yang semacam itu berpotensi dan lain sebagainya, Pak? Sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Di Kabupaten Bone tidak ada, alhamdulillah. Di Kabupaten Bone tidak ada. Untuk daerah-daerah tertinggal misalnya atau daerah-daerah luar, kalau di bagian kota iya masih bisa dianulir, tapi untuk daerah-daerah yang ada di pinggir misalnya, Pak Kapolres? Kami TNI Polri kan ada polsek-polsek di mana mereka juga mempunyai Koramil, kemudian mereka ada Babin Kamtipmas, Babinsa yang senantiasa turun ke masyarakat, menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada isu-isu yang berarti di masyarakat di luar kota Bone. Selain pengamanan secara langsung, kita kan eranya era digital, Pak Kapolres. Itu bagaimana melihat atau media digital ini juga tersentuh oleh keamanan atau pengamanan dari pihak kepolisian? Ya, jadi dari kepolisian ada namanya patroli cyber, itu dari Polda yang akan memantau pelaksanaan pemilu ini, kampanye ini. Jadi alhamdulillah selama ini dari patroli cyber yang dilaksanakan oleh Polda Sulsel juga tidak ada hal-hal yang negatif di Sulsel ini. Baik. Terakhir Pak Kapolres, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar betul-betul pemilu 2024 ini bisa tercipta secara damai dan juga berintegritas? Silakan Pak Kapolres. Ya, jadi kami dari pihak kepolisian mengajak kepada seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Jangan termakan isu-isu hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian. Silakan konfirmasi kepada pihak-pihak yang memang mengetahui kebenaran berita tersebut. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Silakan berbeda pilihan, beda pendapat, tetapi jangan sampai merusak persatuan dengan kesatuan yang ada, yang sudah terjalin selama ini dengan baik. Jadi kalau misalnya dapat informasi harus di cross check ke pihak yang berwenang supaya tidak mendapatkan hoax dan tidak ada ujaran kebencian untuk pemilu 2024 agar pemilu kita berkualitas. Terima kasih banyak Kapolres Bone AKBP Arief Dodi Suryawan SIK sudah berbincang bersama kami. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum KPU di setiap daerah terus melakukan atau bekerja untuk mengawal pemilu 2024, termasuk KPU Kabupaten Bone. Dan juga untuk membahasnya saya akan berbincang langsung dengan Ketua KPU Bone, Pak Yusran Tajudin. Saya sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Yusran, hingga saat ini yang sudah dilakukan KPU untuk pemilu 2024 itu apa saja? Ya, alhamdulillah sampai hari ini semua tahapan sementara running jalan semua di bagian teknis, di logistik maupun di koordinator data. Iya. Kami sudah jalankan semua tahapan secara sesuai dengan jadwal. Iya. Kalau misalnya di data kami ini sementara running terkait persoalan DPTB dan pindah memilih. Ya. Boleh kami tahu datanya, Pak? Datanya ini sementara fluktual, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kita belum bisa memastikan jumlah yang hadir per hari ini. Kalau DPT sendiri di Kabupaten Bone berkisar? DPT Kabupaten Bone 587.777. Secara keseluruhan di Kabupaten Bone. Iya. DPTB-nya ini kita masih menunggu. Ya, DPTB-nya ini kan beberapa hari untuk pencoblosan baru akan ditutup. Iya, -7 hari kita tutup. Hari. Ya, kita tutup. Makanya dari itu semua masyarakat yang memang punya alasan untuk pindah memilih agar segera sebelum terakhir tanggal 7 Februari 2024 kami tutup untuk perpindahan pemilih. Tadi selain soal data, soal logistik juga yang disampaikan, termasuk yang di belakang kita ini, logistik untuk pemilu. Sejauh ini bagaimana distribusi logistiknya, Pak Ketua? Ya, alhamdulillah logistik hari ini sudah rampung tahap 1, yang dimana isinya ada kotak, bilik, kemudian ada tinta dan alat kelengkapan yang lain. Sementara ini berproses adalah logistik surat suara. Hampir kemarin tiba surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPD itu hari ini kami bongkar di gudang ini. Hari ini dibongkar, ini memang gudangnya KPU? Gudang logistik. Logistiknya KPU, sendiri. Hanya di sini saja kah atau ada di tempat lain? Ada 4 titik kami punya gudang di Kabupaten Bone yang gudang ini yang menjadi dasar gudang untuk pembagian logistik ke gudang-gudang yang lain. Kami bagi 4-5 dapil. Di sini gudangnya khusus untuk dapil 2 dan dapil 3. Di gudang depan kantor juga ada 1, di Cokro-Minoto juga 1 gudang, dan ada di Welalangi juga 1 gudang. Jadi memang logistik sampai saat ini tahap 1 sudah, nanti tinggal tunggu tahap 2-nya ya? Ya, tahap 2-nya sementara berproses. Ya. Nanti di tahap 2 akan ada apa saja logistiknya? Di antaranya surat suara, formulir-formulir yang kemudian ada, itu yang kebutuhan TPS-nya secara menyeluruh dirampungkan di tahap 2 ini. Baik. Soal data tadi, saya kembali ke data tadi, Pak Ketua, karena ada yang menarik. Di pemilu 2024 ini di Parepare juga sudah keras isunya dan juga informasinya soal ODGJ. Dan tertinggi kalau saya lihat datanya, Pak Ketua, tertinggi itu ada di Kabupaten Bone ODGJ. Bagaimana mekanisme kemudian aturannya sendiri untuk menjawab bahwa ODGJ ini juga punya hak pilih? Jadi secara keseluruhan kami bisa simpulkan bahwa OGDJ yang dimaksud dalam regulasi aturan main kita adalah mereka yang dianggap mampu untuk memilih. Iya. OGDJ yang sifatnya membahayakan untuk keamanan dan jalannya pesta demokrasi di TPS ini kita tidak bisa hitung secara keseluruhan, namun kami bisa mapping yang mana yang dimaksud OGDJ yang mampu untuk memilih. Itu aja dulu. Karena kita tidak berani kalau betul-betul gila masuk di TPS begitu. Betul. Ya.
kriteria tertentu Iya. seperti itu. Ada kriteria tertentunya yang kita bisa pastikan bahwa ini mampu untuk melakukan itu. Tapi ini kan aturannya masih digodok. Iya, masih digodok, makanya kita menunggu regulasi yang pasti terkait ODGJ itu Iya, baik. Baik, soal yang sudah dilakukan oleh KPU mulai dari data, kemudian logistik dan lain sebagainya. Bagaimana antisipasi lain, mitigasi misalnya kita masuk musim penghujan dan lain sebagainya, logistik kita seperti apa untuk pendistribusiannya ke lapangan atau setiap TPS yang ada di Kabupaten Bone, Pak Ketua? Ya, sampai hari ini memang kita selalu memitigasi persoalan-persoalan non teknis yang ada dalam penyelenggaraan pemilu ini, apalagi kalau di bulan 2 ini menurut BMKG parah musim hujannya yang agak besar. Iya. Kami sudah memastikan itu dan kami akan memberikan ruang tersendiri untuk memastikan bahwa logistik ini secara teknis harus berjalan dengan melihat kondisi keadaan geografis, hujan, badai dan lain sebagainya. Kami sudah berhitung di wilayah secara keseluruhan bahwa memang perlu diantisipasi terkait pada persoalan kondisi-kondisi yang non teknis yang di luar dari kemampuan kami. Iya. Kami sudah hitung itu dan semoga logistik bisa berjalan meskipun di tengah badai itu. Iya. Sudah ada langkah antisipasi. Iya, kami sudah antisipasi semua itu. Terkait dengan data tadi, DPT 500.000 lebih yang ada di Kabupaten Bone. Bagaimana memastikan 500 lebih ini betul-betul tertarik untuk datang ke TPS nanti 14 Februari, Pak Ketua? Iya, kalau itu kami sudah jor-joran nih melakukan sosialisasi di semua segmen, pemuda, orang tua, minoritas sampai di disabilitas. Kami sudah turun memaksimalkan sosialisasi, mengajak bersama pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri selalu melakukan upaya memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemilu di 2024 ini. Di semua stakeholder, mulai dari OKP, LSM dan lain sebagainya, media dan lain sebagainya, kami sudah lakukan sosialisasi. Sudah jor-joran Iya, tadi, jor-joran istilahnya ya. sudah jor-joran, Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah melakukan sosialisasi secara berjenjang dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih di 2024 akan meningkat di Kabupaten Bone. Akan meningkat, itu tadi. Adakah kendala yang ditemukan selama ini, Pak Ketua, yang masih terus diupayakan? Alhamdulillah, kalau kendala namanya pemilu semua punya kendala, tapi alhamdulillah dari beberapa kendala yang kami hadapi, kami punya jalan keluarnya tentang sosialisasi partisipasi pemilih yang mencerminkan kesuksesan pemilu. Saya mau kasih kesempatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bone untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar betul-betul tidak menyia-nyiakan kesempatan pesta demokrasi di 14 Februari. Silahkan, Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPU Kabupaten Bone mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk hadir dalam acara Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 di Kabupaten Bone. Suara Anda menentukan bagaimana bangsa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda menentukan masa depan khususnya yang ada di Kabupaten Bone juga. Terima kasih banyak Ketua KPU Kabupaten Bone Yusran Tarojudin sudah berbincang bersama kami. Ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan pemilu yang gawainya
Bawaslu kabupaten kota yang ada di setiap daerah juga selalu atau sudah melakukan pekerjaannya sejak beberapa waktu yang lalu. Lantas apa saja yang dilakukan dan juga yang ditemukan selama ini oleh pihak Bawaslu? Khususnya saya akan berbincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Pak Alwi, sudah bersama saya terkait dengan pesta ataupun perhelatan demokrasi 2024 kita di Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alwi, kira-kira selama masa kampanye lah di November lalu sampai saat ini, apa saja yang ditemukan selama ini, Pak? Ya, terkait dengan khususnya pengawasan pada tahapan kampanye. Jadi Bawaslu Kabupaten Bone itu sudah memaksimalkan semua fungsi-fungsi pengawasan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Iya. Setelah itu, maka Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat, pengawasan aktif di setiap kegiatan kampanye. Dan sampai saat ini ada beberapa dugaan pelanggaran yang telah ditemukan oleh pengawas pemilu. Di antaranya adalah pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang insya Allah akan kita sudah teruskan ke Komisi KSN. Begitu pula akan menyusul lagi beberapa oknum ASN akan kita klarifikasi, kita mintai keterangannya. Kalau memang terbukti akan kita teruskan juga ke Komisi ASN. Ada berapa, Pak? Kalau untuk saat ini sudah ada dua. Insya Allah menyusul 2 lagi. Ya. 2 lagi. Ya. Yang jelas masih diproses ya, Masih Pak? proses 2. Selain soal netralitas, apa saja lagi? Ya, terkait juga itu dengan adanya pemanfaatan, tapi ini baru berupa informasi awal yang disampaikan kepada Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bone, bahwa adanya dugaan pemanfaatan bantuan-bantuan. Baik. Terkait juga dengan netralitas perangkat desa dan kepala desa. Tetapi sampai saat ini Bawaslu masih melakukan penelusuran. Saya juga tanyakan tadi soal peta kerawanan di KPU. Kalau Bawaslu sendiri, apakah punya peta kerawanan untuk pemilu 2024 di Kabupaten Bone? Iya, Bawaslu itu sebelum pelaksanaan proses pemilihan ini berlangsung sudah menyusun indeks kerawanan pemilu, ya, dengan beberapa kriteria. Jadi dari potensi-potensi kerawanan itulah yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Misalnya kalau kita pada tahapan pemutahiran data pemilih, potensi-potensi kerawanannya yaitu bisa saja masih terdapat warga masyarakat atau warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdaftar pada daftar pemilih. Terus yang kedua, jumlah warga masyarakat yang sudah berumur 17 tahun, tetapi belum melakukan perekaman. Itu kan berpotensi juga menghilangkan hak pilih. Betul. Ya, jadi itu yang menjadi titik-titik kerawanan dan Bawaslu sudah mendorong untuk melakukan percepatan perekaman. Terkait dengan tahapan-tahapan khususnya logistik. Ya, kami juga di Bawaslu sampai saat ini terus melakukan identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang menjadi rawan. Misalnya lokasi yang pendistribusian logistiknya nanti menggunakan moda transportasi air, misalnya perahu. Itu kan ada beberapa kecamatan yang moda transportasinya nanti ketika mendistribusikan logistik itu dengan menggunakan perahu. Apalagi kita juga sudah mengidentifikasi kemungkinan di Februari itu sudah masuk musim penghujan. Jadi harus dipastikan semua logistik itu harus aman dari bahaya-bahaya alam ya, misalnya hujan itu. Jangan sampai ada yang merembes masuk ke logistik kita. Nah, itu yang menjadi titik-titik rawan. Belum pada kondisi geografis yang jarak jangkaunya memang tidak dapat ditempuh dengan transportasi melalui kendaraan roda 4. Nah, itu juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu sampai ke tingkat desa, bagaimana memaksimalkan pendistribusiannya itu tepat. Nah, jadi terkait dengan logistik, Bawaslu harus memastikan adalah ketepatan jumlah, ketepatan waktu, spesifikasi. Nah, itu harus dipastikan semua terstandar, ya. Nah, dan harus dipastikan bahwa dalam hal pendistribusian logistik itu harus lebih mengutamakan peta kerawanan berdasarkan kondisi geografis. Ya, jadi kalau paling tidak itu menjadi pendistribusian awal.
ya, sehingga nanti ketepatan waktunya itu bisa diantisipasi. Betul, betul, betul. Lantas yang KPU baca selama ini, adakah catatan lain yang dimiliki oleh KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu kita hingga saat ini? Saya rasa catatan-catatan lainnya hampir sama ya, dari beberapa persoalan-persoalan. Jadi kalau saya hanya sifatnya menyeluruh ya, catatan kita adalah terkait dengan bagaimana keamanan logistik. Apakah ketika logistik ini ditempatkan sudah dianggap aman? Kita bisa melihat dalam kondisi ini, ya, kondisi yang seharusnya kita harus memastikan jangan sampai ada rembesan, ada serapan dari bawah yang menyebabkan dia lembab. Kelembapan ini akan mempengaruhi kualitas logistik, misalnya kotak suara yang terbuat dari kardus. Ini harus dipastikan, karena jangan sampai nanti ketika sudah masuk waktu pendistribusian, itu sudah menjadi penghambat lagi. Belum lagi pada keadaan-keadaan yang lain. Ini juga sudah mulai terdengar banyak politik-politik uang. Ini yang menjadi fokus buat kami di Bawaslu untuk segera melakukan identifikasi dan memaksimalkan pencegahan-pencegahan itu. Ketika pencegahan-pencegahan yang kami lakukan itu tidak diindahkan, maka proses penindakan harus dijalankan. Upaya pencegahan yang dimaksudkan, Pak? Ya, membangun sinergi, melakukan sosialisasi, memperkuat himbauan, ya kan? Itu dulu bagian-bagian yang harus kita, termasuk juga bagaimana mempertajam pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi-regulasi dalam proses pemilihan ini. Misalnya pada tahapan kampanye, masyarakat harus paham mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Peserta pemilu pun juga seperti itu. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga itu harus didorong secara sinergi dengan semua stakeholder yang ada. Ya, jadi pengawasan itu tidak hanya ditumpukan pada Bawaslu saja, tetapi seluruh kita ini harus bahu-membahu untuk menciptakan satu, bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan baik, bagaimana menciptakan kualitas demokrasi yang baik, bagaimana menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, bagaimana menciptakan demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Karena yang tadi yang disampaikan sama Pak Ketua adalah bukan hanya Bawaslu, tapi masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dengan istilahnya pengawasan partisipatif Pak Ketua. Itu bagaimana masyarakat bisa melakukan pengawasan partisipatif? Ya, masyarakat bisa melakukan pengawasan partisipatif itu dengan bagaimana ada kesadaran moral ya untuk ikut terlibat secara langsung ya. Jadi masyarakat saat ini tidak lagi harus berfungsi sebagai objek, tetapi paling tidak sudah harus ada perubahan paradigma masyarakat menjadi subjek dalam setiap pengawasan, memberikan informasi-informasi ketika terdapat dugaan pelanggaran, itu juga sudah menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Tapi satu catatan buat kami, Bawaslu, peran media adalah peran yang sangat penting. Karena disinilah kunci dari keberhasilan kita juga, ya. Bagaimana mendorong publikasi yang berimbang, bagaimana memberikan pemerintahan yang berimbang, sehingga nanti akan tercipta kondisivitas wilayah yang baik. Saya rasa itu. Ya. Saya ingin juga memberikan kesempatan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bone agar betul-betul pengawasan ini bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi. Ya. Silakan. Kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Bone, kami berharap bahwa ini adalah pesta kita bersama. Ini adalah pesta demokrasi yang nantinya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang amanah. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersama-sama mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Bekerja sama dengan seluruh jajaran-jajaran pengawas. Jika terdapat ada informasi-informasi dugaan pelanggaran, maka bisa melaporkan kepada jajaran pengawas pemilu sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Begitu pula dengan partisipasi aktif di media sosial, itu juga bisa memberikan support kepada kami terkait dengan adanya informasi-informasi yang berkembang, khususnya pada pemberitaan yang sifatnya hoax atau berita bohong. Ya. Jadi sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone, mari bersama dengan Bawaslu awasi pemilu. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kesadaran moral kita akan melahirkan tadi kepedulian untuk menjaga agar pesta demokrasi ini betul-betul berjalan dengan sesuai dengan aturan seperti itu, sehingga keluarannya juga akan berkualitas. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Pak Alwi, atas waktunya sudah melakukan berbincang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh penyelenggara dan juga stakeholder dari pemilu 2024 mulai dari KPU, kemudian Bawaslu sudah menyelenggarakan dan juga mengawasi pemilu 2024, termasuk pihak kepolisian yang melakukan pengamanan jalannya pemilu 2024 ini. Masyarakat juga harus mendukung dan berpartisipasi aktif untuk bagaimana caranya agar pemilu kita di 2024 ini bisa berkualitas.